Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Suwardi Cianjur. Oke, sekarang guys akan sedikit membagi informasi tentang keadaan anak perantau yang ada di Malaysia. Nice. Sarawak, Kuching. Jadi lagi heboh-hebohnya guys, pasal sekarang ini banyak yang warga Indonesia yang balik melalui kedutaan ataupun kedubes Indonesia yang meminta balik karena makin makin banyak yang COVID-19 tuh. Jadi mudah-mudahan COVID ini kita hanya dapat berdoa saja sampai bila COVID itu selesai, karena sangat sedih juga guys. Walaupun saya warga Indonesia, tapi saya duduk sudah ada di Sarawak ini sudah sampai belasan tahun. Sekarang betul-betul merasa sedih. Pertama, saya tidak dapat balik ke Indonesia, dan kedua, penyakit itu terus meningkat. Jadi saya sarankan juga kepada warga negara Indonesia yang berada di Sarawak ataupun di Malaysia khususnya, jadi Anda patuhilah apa yang dilaksanakan yang diharuskan oleh pemerintah Malaysia. Jadi kita sebagai warga asing harus patuh dengan apa yang diharuskan. Jadi kita mesti ikut. Apalagi sekarang mungkin tidak lama lagi dekat Semenanjung sana akan kena lockdown ataupun macam dulu guys, karena sekarang Malaysia sudah mencapai 8.200 kasus per hari. Damn! Sangat membimbangkan juga guys. Jadi saya hanya berpesan kepada kawan-kawan saya sebagai warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, Sarawak khususnya. Jadi andalah jaga dan ikut arahan daripada kerajaan Malaysia. Jadi kita harus diam di tempat, tak payah berkeluyuran kemana-mana. Apalagi sekarang 29 hari bulan Sarawak diperketatkan PKP, sangat diperketat, karena mudah-mudahan diperketatnya ini kita dapat mengurangkan ataupun kurang penyakit COVID-19 itu. Jadi saya hanya dapat memberi sedikit pengalaman untuk warga-warga Indonesia yang ada di sini. Kita semua di sini keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, walaupun memang ada sedikit kita bekerja pun memang ada sedikit susah, tapi tidak susah juga lah. Bekerja masih boleh dalam sayap, tapi kita tak boleh keluar. Dalam sayap pun kita mesti ada cek suhu, ataupun setiap pagi kita kalau mau kerja pun mau cek suhu. Jadi tahulah dalam 1 bulan ataupun 1 bulan sekali ataupun 2 minggu sekali kita pun ada cek itu COVID dekat hospital sana. Cek swab. Jadi kita pun sebagai warga yang ikut ataupun aturan daripada pemerintah ataupun kerajaan Malaysia. Jadi setiap 1 bulan ataupun sekarang aturannya ada baru lagi, mesti dalam 2 minggu sekali kan, ataupun macam itu kita mesti cek swab di hospital Timberland Batu Tiga sana. Mungkin saya pun sudah lebih beberapa kali macam cek itu swab. Jadi jadi saya sangat berpesan kepada keluarga yang ada di Indonesia sana, walaupun sangat bimbang ataupun sangat terkejut dengan peningkatan COVID di sini. Tapi kita di sini, saya di Sarawak ini, alhamdulillah semua kawan-kawan di sini pun alhamdulillah sehat, tidak ada kurang apapun. Bekerja pun kita orang masih bekerja.
tidak ada orang yang kelaparan. Warga Indonesia di sini tidak ada yang kelaparan. Takut ada juga berita-berita yang sampai mungkin di telinga saya ataupun di keluarga kita di Indonesia sana. Ada kadang-kadang dengar ketatnya isopi ataupun mungkin PKP itu, jadi di orang tidak kerja ataupun ada kelaparan ke apa, tidak ada. Di Sarawak sini saya belum menemukan itu barang semua. Di sini sangat tercukupi, terjamin, kerja pun masih boleh bekerja. Jadi jadi bagi keluarga yang ada di Indonesia semua, Anda yang punya anak ataupun saudara yang bekerja di Sarawak khususnya, jangan bimbang. Di Sarawak ini masih boleh bekerja sedikit demi sedikit pun. Jadi makan tuh masih aman. Kita di sini itu masih aman, masih boleh bekerja, masih dapat berkirim sedikit demi sedikit untuk keluarga yang ada di kampung. Cuman masalah kita mau balik tidak dapat, itu saja. Yang sudah duduk di Sarawak atau yang sudah bekerja di Sarawak, kita hanya duduk ataupun bekerja saja, tidak dapat balik. Kalau kita sudah dapat balik, balik terus, tidak dapat masuk lagi ke sini. Masuk pun kita pun mau berpikir dua kali, pertama susah, kedua pun apalagi sekarang peningkatan makin ketara. Jadi bagi Anda keluarga yang ada di Indon, itu pesan-pesan dari saya, jangan dengar berita-berita yang tidak sahih, yang tidak elok. Jadi saya sendiri di sini ataupun perwakilan daripada kawan-kawan yang ada di Sarawak di sini, jadi saya tidak menemukan warga Indonesia yang kelaparan di Sarawak sini. Oh my God! Wow! Belum ada. Kalau ada pun kita akan tahu, karena saya banyak kawan kemana-mana, jadi belum ada. Jadi yang bagi Anda yang ada keluarga di Sarawak, di Malaysia sini, khususnya di Sarawak, Kuching, jadi saya belum menemukan ada orang yang tidak bekerja ataupun kelaparan. Alhamdulillah kita di Sarawak itu aman, tidak kurang apapun. Kecuali orang malas, itu lain cerita lah. Orang malas apapun yang jahat-jahat itu memang lain cerita. Yang betul-betul mau bekerja di sini memang masih boleh bekerja, walaupun tidak macam dulu. Memang tidak akan mungkin lah macam dulu. Kita hanya ini mungkin zaman pun sudah mulai lain. Jadi fasa ini memang fasa paling susah, paling menyukakan. Jadi Anda lah sebagai keluarga yang di rumah mesti senang dengar berita yang lain-lain. Oke, walaupun memang betul lah Malaysia sekarang peningkatannya sangat setara, tapi kita pun masih aman di sini, kecuali kalau sudah berlockdown satu kali. Tapi mungkin perbekalan kita pun dipersediakan karena kita masih bekerja. Jadi kalau hanya untuk seminggu, 2 minggu ataupun 1 bulan mungkin masih mampu untuk bertahan makan di sini. Karena di sini itu di hutan tuh masih banyak, guys. Banyak sayur, banyak apa semua di sini. Di Sarawak itu sangat subur. Jadi kalau kita mencari sayur ke apa semua di sini sangat senang. Sombong amat. Itulah. Jadi Anda yang keluarga di rumah, jangan banyak pikir yang hal-hal tidak bagus. Di Sarawak di sini memang semua aman, insya Allah. Saya hanya pesan macam itu saja untuk warga kita yang ada di Indonesia. Maksudnya keluarga, bukan warga. Warga saya yang ada di Malaysia nih. Bagi Anda punya keluarga di sini, jangan bimbang. Di sini masih aman. Kalau tidak pun ada orang, saya pun akan membantu walaupun macam mana cara dia orang. Oke. Sekian dulu daripada kami. Jangan lupa juga subscribe, share, dan komen di bawah. Jadi ada kata-kata yang tidak menyenangkan ataupun ada komen untuk apa-apa ya, komen di bawah. Nanti kami akan tahu macam mana. Takut ada orang keluarga apa semua di bawah. Oke, komen di bawah, nanti kami akan kasih tahu semua permasalahannya. Oke, sekian daripada kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.